Hari ini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana pada pertemuan Senin 15 Mei 2023. Materinya sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum dibagi dua, ada dalam fungsi negatif dan ada dalam fungsi positif. Dalam fungsi negatif mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Dalam fungsi positifnya menganggap satu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang, juga jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. 3. Sumber hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material. Dalam fungsi yang negatif contohnya arest dokter hewan. Kemudian, apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? 1. Apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. 2. Apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada dua pendapat, yaitu dalam fungsi yang positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif atau ada tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kemudian dalam fungsi negatif tidak perlu dibuktikan. Rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang. Undang-undang mengatur istilah melawan hukum. Alasannya adalah adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas, orang-orang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana dengan istilah melawan hukum, seperti diatur dalam pasal 167, pasal 168, pasal 335 ayat 1, pasal 552 KUHP. Istilah lainnya seperti tanpa mempunyai hak untuk itu atau pasal 303. Kemudian ada istilah tanpa izin atau Sonderverlof diatur dalam pasal 496, pasal 510 KUHP. Dengan melampaui kewenangannya diatur dalam pasal 430 KUHP. Tanpa menghilangkan cara-cara yang ditentukan oleh pengaturan hukum diatur dalam pasal 429 KUHP. Kemudian lanjut materi bab 4, ada bab 6. Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana Genstrafsonderschuld yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi 1. Kesengajaan atau dolus obset. Yang kedua ada kealpaan atau culpa. Unsur-unsur kesalahan: 1. Kemampuan bertanggung jawab. 2. Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan, yaitu yang berupa kesenjangan atau kealpaan. 3. Tidak adanya alasan pemaaf. Pengertian kesengajaan atau dolus obset. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MVT kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya, yaitu 1. Atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Yang kedua, selain itu pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul atau pelaku juga sudah dapat membayangkan akan akibat yang nanti timbul. Kemudian dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Corak atau bentuk kesengajaan: 1. Kesengajaan dengan maksud atau bertujuan untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada kesengajaan dengan sadar, kepastian, keharusan. Kemudian yang ketiga ada kesengajaan dengan sadar, kemungkinan atau bersyarat. Teori apa boleh buat atau Inkaufnehmen, Theory of the Kauftonement Theory.
Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. 1. Akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki. Bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbul akibat tersebut. Akan tetapi meskipun demikian ia mengkehendaki, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterima juga. Ini berarti pelaku berani mengambil resiko. Sifat kesengajaan. 1. Kesengajaan berwarna atau bus of Z dolus mulus. Kemudian ada kesengajaan tidak berwarna. Kemudian ada pembagian dan jenis-jenis kesengajaan. 1. Dolus determinus, 2. Dolus interminatus, 3. Dolus alternativus, yang keempat ada dolus generalis, yang kelima ada Weber's dolus generalis, yang keenam ada dolus indirectus atau error haftung, yang ketujuh ada dolus preditatus, yang kedelapan ada dolus repentinus atau dolus impentus.